Pelajaran 11. Apa yang sebenarnya merupakan kekayaan dan kebahagiaan yang sesungguhnya? Pelajaran kita sebelumnya menceritakan Qin Su Hao, Li Wei Ju. Hal-hal yang disenangi orang tua, usahakan segera untuk mereka. Semua hal yang disukai orang tua, putra dan putri akan meneladaninya. Saat yang disukai orang tua adalah kehidupan manusia yang sangat berharga, maka anak-anak juga akan bertekad berjalan menuju ke arah ini. Bila yang dikejar orang tua adalah kehidupan manusia yang tidak realistis, maka kemungkinan anak akan merasakan dampak yang tidak baik. Kita sering mengatakan manusia mengejar kebahagiaan dan kekayaan. Apa itu kebahagiaan dan kekayaan yang sebenarnya? Kita sebagai orang tua harus mengetahui dengan jelas apa yang sebenarnya merupakan kebahagiaan dan kekayaan yang sesungguhnya. Apa itu kekayaan? Bila pertanyaan ini ditanyakan pada murid sekolah menengah pertama, dia akan bagaimana menjawabnya? Memiliki uang yang banyak disebut kekayaan. Mengapa jawabannya begitu umum? Siapa yang memberi pengaruh kepadanya? Kita harus membimbing anak, tentunya bukanlah memiliki uang yang banyak, barulah disebut kekayaan. Seandainya seseorang tidak mengetahui kecukupan, meskipun memberikan dia lebih banyak uang lagi, dia juga tidak akan merasa bahagia dan puas. Seseorang benar-benar mengetahui rasa puas, di dalam hatinya akan senantiasa merasa sangat berkecukupan. Orang yang selalu merasa puas barulah dapat bahagia. Jadi, kekayaan yang sebenarnya ada pada mengetahui kecukupan. Tidak tahu apakah di samping teman-teman sekalian ada orang yang memiliki uang yang sangat banyak? Apakah mereka telah merasa cukup menghabiskannya? Sudah sangat banyak. Masih menginginkan lebih banyak, karena asalkan pintu keinginan manusia terbuka, maka akan sangat sulit ditutup, yang disebut yu shi shen yuan. Nafsu keinginan adalah jurang yang dalam. Jurang yang dalam ini dipijak tidak akan terlihat dasar, sehingga kita jangan mengejar kehidupan manusia yang tidak realistis. Sebenarnya mengejar kenyataan, mengetahui kepuasan barulah kekayaan yang sebenarnya. Dan saat kita membimbing anak seperti ini, selama hidupnya mengerti untuk mengetahui kepuasan, barulah tidak akan menjadi budak materi, barulah tidak akan menyembah hal yang tidak realistis. Apa itu martabat? Sebagian anak mengatakan menjadi pejabat tinggi barulah bermartabat. Menjadi pejabat tinggi pasti bermartabat. Bila sebagai pejabat menggunakan kekuasaan untuk menindas orang lain, bahkan untuk keuntungan mereka sendiri, menunggu setelah dia turun dari jabatannya akan berakibat apa? Semua orang akan mencemoohnya. Mengenai martabat, kita harus memahami arti yang sebenarnya. Ren jin ze gui, orang yang menghormati kita dari dalam hati, barulah bermartabat yang sebenarnya. Pada saat setiap orang melihat kita, di dalam hatinya tumbuh rasa senang, menghormati, dan kagum pada kita dari dalam hatinya, itu barulah martabat yang sesungguhnya.
Saat kita berkesempatan untuk menjadi pemerintah dan pimpinan perusahaan, yang sebenarnya kita tingkatkan bukanlah kekuasaan, melainkan kewajiban sebagai pemimpin. Misalkan seorang bos di sebuah perusahaan, seharusnya yang paling penting adalah setiap saat berpikir bagaimana membawahi agar karyawan berjalan ke kehidupan yang lebih baik. Bukan hanya membawahi karyawan pada bidang keuangan. Semangat kita juga harus tumbuh bersama karyawan. Saat kamu memiliki posisi ini, percayalah, karyawan kamu akan sangat menghormatimu. Menjadi pejabat di pemerintahan, setiap hal yang diputuskan mempunyai dampak yang sangat besar. Jadi, orang yang berkedudukan tinggi seharusnya sangat berhati-hati. Berhati-hati dalam bertutur kata dan berperilaku dengan sungguh-sungguh. Saat kita dapat setiap saat berpikir demi bawahan dan rakyat, percayalah, saat kamu meninggalkan posisi ini, mereka pasti akan berterima kasih pada budi baikmu, mencintai kamu sama seperti dulu, tidak seperti pepatah yang mengatakan, 一朝天子一朝臣. Setiap penguasa yang baru mendatangkan bawahan yang baru. Dan apakah manusia harus di saat memiliki kekuasaan barulah dapat bermartabat? Barulah dapat membuat orang lain hormat? Itu belum tentu. Mencius mengatakan, 爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之。Orang yang mengasihi orang lain, maka orang lain juga akan mengasihinya. Orang yang menghormati orang lain, maka orang lain juga akan menghormatinya. Di Singapura ada seorang nenek, Xu Zhe, sudah berusia 106 tahun. Dia setiap hari hanya makan 1-2 kali saja. Nafsu keinginan dia dari segi makanan sangatlah sedikit. Teman-teman sekalian, apakah dia memaksakan diri sendiri menahannya? Tidak. Orang mengatakan setiap hari paling sedikit harus makan 3 kali. Ada juga yang makan 4 kali dan 5 kali. Sebenarnya makan nasi sungguh menyia-nyiakan waktu. Apakah kamu mempunyai perasaan ini? Mengapa manusia harus makan nasi? Karena telah menghabiskan banyak energi, sehingga harus makan sebagai tambahan pelengkap. Saat kekhawatiran orang banyak, maka memerlukan banyak makanan. Kekhawatiran sedikit, makanan yang diperlukan akan sedikit. Nenek Xu Zhe makan begitu sedikit. Itu adalah hal yang alamiah. Karena kekhawatirannya sangat sedikit, dia tidak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Dia setiap saat hanya memikirkan bagaimana membantu orang lain. Jadi dengan sendirinya tidak akan memerlukan begitu banyak makanan. Dari fisik nenek Xu Zhe, kita juga dapat memahami. Yan Yuan pada awal belajar dengan Confucius, dia dipenuhi kegembiraan. Meskipun hanya 一箪食一瓢饮, sesuap nasi seteguk air. Sebagian orang tidak dapat menahan kondisi hidup seperti ini. Tetapi beliau, Yan Yuan alias Yan Hui, tetap gembira dan tidak terpengaruh. Hui bu gai qi le. Saat semangat seseorang telah ditingkatkan,
kebutuhan terhadap materi dengan sendirinya akan dilepaskan dan dikurangi. Nenek Shute bukan hanya makan sedikit. Dia mengatakan tidak pernah membeli baju. Pakaian yang dikenakannya adalah dipungut dari dalam tong sampah. Banyak sekali baju yang kemungkinan tidak koyak, hanya ketinggalan model. Banyak sekali orang yang membuangnya. Dia merasa sangat sayang, memungutnya kembali dan memakainya. Dia memakai pakaian-pakaian ini selain menyayangi barang dan masih ada sebuah makna yang sangat dalam. Dia seorang diri menjaga puluhan orang tua, langsung mengantar dan memberikan barang-barang keperluan sehari-hari, makanan dan pakaian kepada mereka. Mengapa dia harus memakai pakaian-pakaian ini? Karena yang dikunjunginya adalah orang tua yang hidupnya lebih miskin. Bila tubuhnya mengenakan congsam sangat elegan, kemudian membawa sebungkus beras ke sana, orang-orang yang menerima pasti akan merasa terbebani. Apakah saya akan mengotori bajumu? Saat beliau berpakaian sama dengan mereka, maka akan merasa sangat akrab. Saat beliau berjalan ke dalam rumah, Guru Chai memandang cara mereka melihat ekspresi kebahagiaan dan kegirangan nenek Shute, sama seperti melihat famili sendiri. Singapura menghormatinya sebagai pusaka negara. Banyak sekali negara di dunia juga mengundangnya untuk memberikan seminar, juga sangat hormat terhadapnya. Jadi Guru Chai mengatakan nenek Shute barulah merupakan orang kaya dan bermartabat yang sebenarnya. Kekayaan dan bermartabat yang seperti ini sangatlah berarti. Kehidupan manusia juga akan merasa berarti. Saat kita mengerti kekayaan dan martabat yang baik adalah yang seperti ini, maka anak kamu akan mengatur hidupnya ke arah yang benar juga. Guru Chai sering bertanya pada orang tua, kamu berharap nantinya anak kamu akan melewati kehidupan yang bagaimana? Teman-teman sekalian, coba kamu katakan, kalian berharap nantinya anak kalian akan melewati kehidupan yang bagaimana? Aman dan bahagia. Teman-teman sekalian, kamu berharap anak bahagia. Apakah kamu bahagia? Banyak sekali teman yang membalas dengan berkata, saya hanya berharap anak bahagia saja sudah cukup. Juga tidak berharap nantinya anak akan mendapatkan berapa banyak uang. Permintaan yang seperti ini kedengarannya sangat mudah. Pada kenyataannya setelah dikerjakan sangatlah susah. Karena bila kamu sendiri tidak bahagia, bagaimana kamu membimbing anak melewati kehidupan yang bahagia? Apa yang merupakan kebahagiaan yang sebenarnya? Apakah kalian sudah pikirkan dengan jelas? Mengetahui kecukupan akan bahagia. Sungguh, seseorang mengetahui kecukupan, dia saling berhubungan dengan orang lain akan mengerti untuk berterima kasih dengan orang lain. Dia semakin seperti ini, teman dan saudara akan semakin menyukainya. Dan apalagi kebahagiaan yang sebenarnya, harus tidak ada kekhawatiran. Yang disebut Li Te Sin An, pikiran tenang, hati tentram.
barulah tidak ada kekhawatiran. Apa teorinya? Misalnya di Cina ada sebuah peribahasa disebut "儿孙自有儿孙福". Anak dan cucu mempunyai berkah mereka tersendiri. Tidak seharusnya kamu khawatir. Kamu tidak perlu banyak kekhawatiran. Bukanlah menyuruh kamu jangan mengatur anak dan saat sebelum dia menjadi orang dewasa, saat dia masih kecil, kamu sudah menanamkan dasarnya dengan baik. Nantinya, karena dia sudah berperilaku moralitas, dengan sendirinya akan ada jodoh hidupnya. Maka kamu jangan mengaturnya. Bila tidak, kamu lelah, dia juga lelah. Kita sering melakukan sebuah perbandingan, seperti mengajari putra kita mengemudikan mobil. Saat sebelum dia akan naik ke mobil, kamu harus mengajarinya dengan baik. Saat tangannya telah memegang setir untuk mengemudikan mobil, maka kamu jangan terus di samping menarik setirnya. Bila tidak, akan bagaimana? Mobil akan mengarah ke sana kemari sampai akhirnya kemungkinan akan tertabrak. Jadi, kamu harus membiarkan anakmu mengerti untuk bagaimana melihat orang dan memilih pasangan. Kamu harus mengajarinya dengan baik. Bila tidak diajari dengan baik, menunggu setelah dia dewasa, sampai waktunya dia telah memilih pasangan untuk menikah, kamu menghalanginya di sana lagi, kamu akan menderita, dia juga akan menderita. Jadi, tidak ada kekhawatiran. Sungguh harus dapat merelakan banyak sekali hal di dunia. Dan apalagi yang merupakan kebahagiaan sesungguhnya, kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh juga bukan dengan mudah diperoleh. Kamu harus mempunyai pengaturan yang sangat baik terhadap makanan dan minuman kamu sendiri. Dan juga terhadap suasana hati kamu sendiri, barulah dapat sehat. Peribahasa mengatakan, Ufu 5 berkah manusia. Salah satunya adalah kesehatan tubuh. Bila manusia sudah tua dan tubuhnya tidak baik, meskipun anak dan cucu baik dan berbakti, kemungkinan juga tidak terlalu bahagia. Masih adakah? Membantu orang lain. Ini sangat penting. Saat setiap orang setiap saat berpikir demi kepentingan sendiri, manusia akan hidup dalam kecemasan terhadap untung dan rugi pribadi. Membantu orang adalah hal yang membahagiakan. Apakah dapat mengajari anak hanya dengan kata-kata saja? Harus membiarkan dia melakukannya, barulah dia dapat merasakannya. Bila ada kesempatan untuk menjadi tenaga sukarela di rumah sakit, kamu membawanya di sampingmu. Saat kamu membantu orang-orang sakit itu, pasien akan memberikan rasa terima kasih yang tulus kepadamu. Bahkan saat famili pasien berterima kasih padamu, anakmu pasti akan belajar di sampingmu. Juga dapat gembira merasakan kebaikan orang lain. Ada seorang guru, setelah dia mempelajari kebudayaan tradisional, mengambil tijekui untuk mengajari muridnya. Sehari sebelum Hari Wanita Internasional tahun itu, muridnya itu berjalan ke depan mimbar untuk berdiskusi dengannya. Berkata, "Guru, saya sudah memutuskan besok akan membeli 2 kuntung bunga." Guru ini merasa sangat heran, berkata, "Untuk apa membeli 2 kuntung bunga?" Maka murid berkata kepada guru,
kami semua kelas memutuskan untuk menghadiahkan 1 kuntum kepada semua guru wanita. 1 kuntum untuk dihadiahkan kepada ibu sendiri. Setelah guru mendengarnya, segera berpartisipasi dengan sukarela. Sangat bagus sekali, guru mendukung kalian. Kamu lihat, setelah anak mempelajari dapat mempraktekkan prinsip kebenaran yang pernah diajarkan guru, harus menghormati guru dan berbakti pada orang tua. Pada Hari Wanita Internasional, anak-anak menghadiahkan bunga kepada guru wanita di setiap kelas. Ada seorang teman sekolah pria yang setelah pulang, wajahnya dipenuhi senyuman. Maka guru bertanya padanya, "Mengapa kamu begitu senang?" Maka dia berkata kepada gurunya, "Saat saya memberikan bunga kepada guru wanita, senyumannya sangat cerah dan mengatakan terima kasih pada saya." Guru melanjutkan bertanya padanya, "Apa yang kamu pahami pada saat ini?" Maka murid berkata, "Shi bi shou geng yu fu." Memberi lebih bahagia daripada menerima. Jadi, membiarkan anak memberi, maka dia akan merasakan kebahagiaan dari memberi. Kita membantu orang demi kebahagiaan, juga harus sejak kecil membawa anak untuk memahami kebahagiaan dari memberi. Membantu orang adalah hal yang membahagiakan. Apakah masih ada? Dapat makan, dapat tidur, kemudian buang air besar dengan lancar. Ini adalah benar. Kita melihat banyak sekali orang yang banyak kekhawatiran atau orang yang sakit keras. Beberapa hal ini tidak dapat dilakukan. Kita mengatakan makan enak dan tidur enak ada berkah kebahagiaan. Tetapi orang yang sekarang ini makan enak dan tidur enak tidaklah mudah. Terlalu banyak hal yang dikhawatirkan. Jadi, bila ingin makan enak dan tidur enak, terlebih dahulu harus mengurangi kekhawatiran dan menumbuhkan kebijaksanaan. Mencius pernah menyebutkan, manusia memiliki 3 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama disebut fumu jujun xiongdi wugu. Semasa orang tua masih hidup, persaudaraan tidak ada perselisihan. Kebahagiaan yang kedua, yang bukui yu dian fu bu zuo yu ren. Saat menengadah tidak bersalah terhadap langit. Saat menunduk tidak berbuat hal yang memalukan terhadap sesama. Kebahagiaan yang ketiga, de tianxia yin cai er jiao zhi. Mendapatkan pengajaran dari orang-orang yang kemampuan dan kecerdasannya yang luar biasa dan juga bisa meneruskan pengajarannya. Kebahagiaan yang pertama, kita sering mengatakan jiayu ilau luyu ibao. Di dalam rumah ada satu orang tua, seperti ada sebuah pusaka. Ini adalah kenyataan. Kita sejak kecil tinggal bersama kakek dan nenek. Seandainya tidak tinggal dengan mereka sebagai ayah ibu yang akan mengajarkan ajaran berbakti, sungguh tidak mudah diajarkan. Bila tinggal bersama kakek dan nenek, ayah ibu akan setiap saat memperhatikan orang tuanya sendiri untuk diteladani oleh anak. Jadi, orang tua dapat membiarkan kita merawat mereka. Itu adalah ladang kebahagiaan manusia yang paling besar. Dan saat kita sedang membalas budi orang tua, juga akan merasa kehidupan manusia yang mantap dan bebas dari kecemasan
dan kekhawatiran. Jadi guru-guru sekalian, bila sekarang kalian tinggal bersama orang tua, harus benar-benar dihargai. Ada seorang guru kami yang mengatakan dia sering membantu ayahnya mencuci rambut. Setelah guru mendengarnya sangatlah kagum. Karena beliau sendiri tidak sering berada di rumah, ingin membantu ayah mencuci rambut, tidak berkesempatan. Saudara, tidak ada permasalahan, hidup dan karir saudara dan saudari berkembang dengan sangat baik. Tidak ada timbul kejadian yang tidak terduga dan kemalangan. Saudara adalah orang dekat yang menemani kita paling lama dalam kehidupan kita. Semasa orang tua masih hidup, persaudaraan tidak ada perselisihan, keluarga rukun, maka semua hal menjadi makmur. Jadi ini adalah hal bahagia pertama dalam kehidupan manusia. Kebahagiaan manusia yang kedua, yang 不愧于天，俯不作于人. Saat menengadah tidak bersalah terhadap langit, saat menunduk tidak berbuat hal yang memalukan terhadap sesama. Setiap hari semampu diri menjalankan tanggung jawab dan pengabdian. Hidup dengan mantap, dengan demikian baru dapat makan dan tidur dengan nyenyak. Bila seringkali melakukan hal yang merugikan, juga sangat takut orang lain melihatnya. Menutupi hidup manusia yang seperti ini pasti tidak akan bahagia. 从前种种譬如长木死，从后种种譬如金木生. Semua hal masa lalu ibarat kemarin telah sirna. Segala yang mendatang ibarat hari ini telah tumbuh. Kesalahan yang dilakukan dulunya adalah karena dulunya tidak mempelajari Tijukui budi pekerti, boleh tidak dihitung. Tetapi mulai dari sekarang harus melakukan menengadah dan menunduk sudah harus layak. Mulai dari sekarang perilaku sendiri harus dengan sepenuh hati dan tenaga mengikuti pengajaran Konfusius. Percayalah, kamu mempunyai perilaku yang seperti ini, pasti akan mendapatkan pujian dan hormat yang lebih banyak orang lain terhadapmu. Ini adalah kebahagiaan yang kedua. Kebahagiaan yang ketiga, 得天下因才而教之, mendapatkan pengajaran dari orang-orang yang kemampuan dan kecerdasan yang luar biasa juga bisa meneruskan pengajarannya. Apakah kebahagiaan ini hanya dimiliki oleh orang yang sebagai guru saja? Tidak. Misalkan, di perusahaan ada rekan kerja yang baru bergabung. Seseorang yang tiba di sebuah lingkungan yang baru, di dalam hatinya lebih gelisah. Saat ini, kamu tepat waktu mengulurkan tangan untuk membantu, agar dia akrab dengan lingkungannya, akrab dengan pekerjaannya. Kamu mendukungnya dari segi kemampuan. Di dalam rumahnya kemungkinan juga ada sedikit permasalahan. Usia kamu juga lebih tua darinya. Juga dapat membagikan pemahaman-pemahaman mengatur keluarga yang baik padanya. Kamu berbuat seperti ini, maka percayalah, pasti akan membuatnya sangat tersentuh. Sangat kemungkinan dia akan berbicara di hadapan orang lain. Seumur hidup saya ini, ada bertemu dengan rekan kerja yang baik ini, pimpinan yang baik. Kehidupan manusia barulah dapat berjalan dengan begitu lancar. Jadi, kamu di dalam hati
teman ini sama seperti seorang guru. Saat di sampingmu ada banyak sekali orang yang mempunyai penilaian ini terhadapmu. Percayalah, kamu juga akan merasa hidup yang kamu lewati ini tidak sia-sia. Manusia benar-benar harus melakukan yang bukui yu tian, fu bu zuo yu ren. Saat mengenada, tidak bersalah terhadap langit. Saat menunduk, tidak berbuat hal yang memalukan terhadap sesama. Yang paling penting adalah tunlun jinfen, memperkuat moralitas antara hubungan sesama manusia dan semaksimal mungkin menjalankan kewajibannya sendiri. Wen Tianxiang memiliki sebuah kalimat yang sangat terkenal. 人生自古谁无死，留取丹心照汗青. Sejak dulu mana ada orang yang tidak mati, namun harus meninggalkan hati yang tulus untuk mencerahkan sejarah. Hanqing artinya sejarah. Kehidupan kita telah berjalan selama puluhan tahun. Sekarang, mari lihat ke belakang. Apakah kamu puas atau tidak? Apakah kamu merasa lega atau khawatir? Telah begitu dewasa, masih ada banyak sekali hal yang belum dilakukan. Jadi, terlebih dahulu manusia harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Selain harus mencerahkan sejarah sendiri, kamu juga dapat menggunakan ketulusan untuk menerangi orang di sekitarmu. Kita harus zishu xianhou, mengetahui urutan awal dan akhir dari semua hal. Anda jangan sekali mencerahkan langsung sampai ke Amerika. Yang di sekitarmu harus disinari dengan baik terlebih dahulu. Menyinari keluarga terlebih dahulu. Kita mengatakan, 百善孝为先, ratusan kebajikan. Berbakti ada pada urutan awal. Sehingga terlebih dahulu dengan kesungguhan hati kita sendiri untuk melakukan ajaran berbakti. Agar hati dan perilaku berbaktimu dituliskan pada sejarah hidup orang tua. Agar saat orang tua kamu berhadapan dengan orang lain dapat mengatakan, membesarkan anak saya ini dalam seumur hidup saya ini sungguh sangat berharga. Saat mereka mengatakan perkataannya seperti ini, percayalah, kebahagiaan di dalam hati tiada taranya. Selanjutnya, juga harus menyinari sejarah kehidupan putra dan putri. Saat kita menggunakan rasa cinta ayah dan ibu yang tulus dalam menemani anak tumbuh bersama, agar ditanamkan dasar perilaku moralitas padanya, agar dia membangun pandangan kehidupan manusia yang benar. Menunggu dia masuk ke dalam masyarakat dan melakukan perbandingan dengan orang lain, dia akan merasa sangat beruntung. Dalam seumur hidup saya adalah memiliki orang tua yang seperti ini. Barulah membuat saya memiliki pemahaman-pemahaman yang benar. Saat putra dan putri setiap saat berpikir dengan adanya orang tua yang seperti kita mensukseskan seumur hidupnya, maka kita sebagai orang tua juga termasuk telah menggunakan kesungguhan hati kita untuk menuliskan kebijaksanaan dan
rasa cintamu di sejarah kehidupan anak. Selain orang tua, putra dan putri juga harus menyinari saudara-saudari kita. Persaudaraan dapat harmonis. Sebenarnya paling membuat orang tua senang dan bahagia. Hubungan persaudaraan kedua kakak guru Chai dengan dirinya sendiri juga sangatlah baik. Saat itu, beliau memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan untuk menyebarkan kebijakan orang dulu. Maka kakaknya guru Chai memberitahukan kepadanya, "Kamu lakukan dengan tenang. Setiap bulan saya memberi kamu dukungan $10.000. Kamu juga jangan memiliki kekhawatiran." Kesungguhan hati kakaknya guru Chai segera menerangi hatinya. Tentunya kalian jangan mempedulikan apakah guru Chai ada mengambil $10.000 itu. Banyak sekali teman yang setelah mendengarnya berkata, "Guru Chai, apakah kamu ada mengambilnya?" Niat itu yang paling penting. Niat kakak kedua guru Chai ini akan menemaninya, membuat seumur hidup beliau merasa hatinya sangat hangat. Tentunya keluarga begitu mendukung guru Chai, beliau harus melakukannya dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga. Jadi setelah guru Chai melakukannya selama setahun lebih, beliau kakaknya sangat senang. Ada satu hari saat di pelajaran, dia duduk di barisan pertama. Kakaknya mengatakan dia adalah perwakilan keluarga yang datang mendengar pelajaran guru Chai. Kemudian kakaknya berkata kepada ibunya, "Saya mempunyai adik yang satu ini, sungguh sangatlah senang." Jadi guru Chai membalas jasa dengan menggunakan ketulusan hati menerangi sejarah kakaknya. Selanjutnya, harus menyinari sejarah kehidupan suami dan menyinari sejarah kehidupan istri. Bagaimana menyinarinya? Setiap saat dapat melihat kelebihan pasangan, memberikan keyakinan, memberikan dukungan, dan dari ini dapat merangsang potensi pasangan. Kita juga harus dengan sepenuh hati dan tenaga membantu pasangan agar saat bekerja dia tidak ada kekhawatiran. Saat suami kamu berbincang dengan temannya, suamimu berkata, "Dengan menikahi istri ini, barulah membuat hidup saya mempunyai perkembangan yang begitu baik. Maka saat ini kamu telah menuliskan budi baik dan kasih sayang pada sejarah kehidupan suami." Bila suami mengatakan, "Dengan saya menikahi istri ini, barulah mulai datang kesialan," itu tidaklah baik. Menyinari sejarah siapa lagi? 一日为师，终身为父. Guru yang mengajari kamu satu hari saja juga harus seumur hidup memperlakukannya sebagai ayah. Kita masih harus menyinari sejarah kehidupan guru. Kita harus membuat guru benar-benar merasa mengajari murid seperti kita ini sangatlah berharga. Maka harus bagaimanakah yang paling penting dalam menyinari sejarah kehidupan guru? Mengikuti pengajaran dan melaksanakannya. Di sekolah dasar guru Chai ada seorang guru. Saat beliau kelas 5, guru tersebutlah yang mengajarnya. Dia bertanya pada ibunya guru Chai, "Bagaimana mendidik anak ini?" Ibunya menjawab, "Dia tidak suka belajar, tetapi sangat menjaga nama baik." Guru tersebut berkata,
Di dalam hati saya sudah ada jawabannya. Hari pertama guru berkata, Cai Lishu, bawa 2 orang teman sekolah untuk mengambil sapu. Murid yang dipanggil guru untuk melakukan pelayanan sangatlah bersemangat dengan langkah cepat berlari ke arah depan, kemudian membawa sapu kembali. Cai Lishu, kamu dengan 5 orang murid bersama-sama mengambil buku. Guru Cai dengan teman sekolah yang lain pergi untuk mengambil buku. Setelah hal-hal yang perlu disibukkan ini telah selesai, semuanya duduk dengan baik. Maka guru berkata, mari sekarang kita memilih ketua kelas. Saya anjurkan Cai Lishu, yang lainnya kalian yang ajukan nama. Sungguh sangat demokratis, benar tidak? Maka Guru Cai menjadi ketua kelas untuk pertama kalinya. Di dalam hati anak-anak, ketua kelas sama dengan berprestasi sangat baik, sehingga guru tidak perlu menghabiskan tenaga sudah dapat mendorong prestasi Guru Cai naik. Sejak mulai saat itu, urutan prestasi Guru Cai tidak pernah di bawah peringkat 3. Jadi gurunya merasa terhutang budi kepada Guru Cai. Akhirnya Guru Cai lulus fakultas keguruan, juga sudah mulai mengajar. Maka Guru Cai menelepon gurunya, mengajaknya untuk makan bersama. Saat makan juga berbincang dengan penuh kesenangan dengan guru. Karena Guru Cai sedang meneruskan ambisi guru, juga sedang mengajar. Dia terus-menerus mengatakan kepada Guru Cai mengenai banyak sekali pengalaman dalam mengajar. Pelayan yang di samping melihat kami berbincang dengan sangat senang, maka bertanya kepada Guru Cai, beliau itu siapa? Guru Cai berkata, beliau adalah gurunya. Setelah pelayan mendengarnya juga sangat tersentuh. Akhirnya karena Guru Cai telah mempelajari banyak buku klasik kebijakan orang luhur, juga membawa beberapa buku untuk dihadiahkan kepada gurunya. Akhirnya gurunya menerima buku-buku ini, kemudian berkata kepada Guru Cai, mulai sekarang ini apakah saya harus memanggil kamu murid senior? Guru Cai segera berkata kepada gurunya, Iri wei shi, zhongshen wei fu. Guru yang mengajari kamu 1 hari saja juga harus seumur hidup memperlakukannya sebagai ayah. Guru adalah guru. Kemudian Guru Cai mengundurkan diri dari pekerjaan, mulai menyebarluaskan kebudayaan tradisional. Maka Guru Cai menelepon gurunya, melapor padanya hal-hal apa saja yang telah dia lakukan. Di dalam pembicaraan gurunya sangatlah senang. Dia mengatakan dengan adanya murid yang seperti Guru Cai ini sangatlah senang. Pada saat itu Guru Cai memahami hanya 2 orang yang pasti tidak akan iri dengan keberhasilan kamu. Kedua macam orang ini adalah orang tua dan guru. Jadi kita semakin harus menggunakan kehidupan kita untuk berkontribusi kepada masyarakat agar guru kita dapat merasa bangga karena kita. Selanjutnya, kita semua adalah keturunan yang berbudi luhur. Yan Huang, selama hidup kita ini harus melanjutkan pekerjaan orang bijak zaman dahulu dan kemudian membuka jalan yang baru. Dapat merasa bangga akan pengajaran leluhur selama ribuan tahun, meluruskan jalan yang ada di depan dan kemudian membuka jalan baru. Tentunya tidak boleh membiarkan kebudayaan yang ribuan tahun terputus di tangan kita. Guru Cai pada awalnya adalah mempertahankan perilaku yang seperti ini, berharap dapat pada situasi moralitas yang semakin parah dan semakin merosot segera menyebarluaskan kebudayaan tradisional.
menyebarluaskan pengajaran kebijakan orang luhur. Saat itu, ayahnya Guru Chai telah mengatakannya, perihal pendidikan ini sangatlah sulit mengerjakannya. Hanya beberapa orang saja yang dapat melakukannya. Maka Guru Chai berkata kepada ayahnya, bila ada 10.000 orang yang melakukan, hanya ada 2 orang yang berhasil, maukah melakukannya? Ada 2 orang yang berhasil, membuktikan dapat berhasil. Benar atau tidak? Kita tidak perlu bertanya pada 9.000 lebih orang mengapa bisa gagal. 宁为成功找方法，不愿失败找借口。 Rela mencari cara untuk menemukan keberhasilan, tidak untuk mencari alasan untuk kegagalan. Yang paling penting adalah melihat bagaimana kedua orang ini dapat berhasil. Bila kedua orang ini berhasil, adalah karena ada banyak kekayaan atau orang tua yang menjadi pejabat besar sangat berkekuasaan, maka Guru Chai tidak akan melakukannya. Karena Guru Chai tidak ada semuanya. Seandainya mereka tidak memiliki uang dan juga tidak berkekuasaan mapan dapat melakukannya, maka Guru Chai ingin melihat bagaimana mereka melakukannya. Belajar baik-baik dengan mereka. Seperti gurunya Guru Chai. Dia tidak beruang, juga tidak ada bantuan orang dekat. Dia malah dapat menyebarluaskan pengajaran kebijakan, bahkan disebarkan sampai ke seluruh dunia. Apa yang diajarkan? Teman-teman sekalian, sebenarnya banyak sekali hal sangatlah sederhana. Semuanya dimulai dari sebuah kesungguhan. 真诚心. Gurunya memiliki rasa kesungguhan dan hormat. Dia banyak sekali menuliskan surat pada profesor terkenal. Dari isi suratnya, setiap orang dapat melihat kesungguhan dan keinginan hatinya untuk belajar. Semua membalas suratnya mengatakan mau menerima dia sebagai murid. Di dalam hidupnya memiliki 3 orang guru baik. Semuanya dari keinginan belajarnya dan mereka juga sangat perhatian padanya. Karena kesungguhan, sehingga mendapatkan pengetahuan. Karena ada misi, barulah berharap pengajaran kebijakan dapat memberi manfaat baik pada lebih banyak orang. Memiliki hati seperti ini akan merasa banyak sekali orang mendukung dan mencintainya. Di dalam Lao Tzu dikatakan, 天道无亲，常与善人. Ajaran ketuhanan tidak membedakan. Sering dekat dengan orang baik, ajaran ketuhanan selalu ikut di samping orang yang baik. Yang disebut kebaikan akan ada balasan kebaikan. Zhong Yong juga mengatakan, 诚者物之终始. Rasa kesungguhan awal dan akhir dari segala hal. Keberhasilan dan kegagalan dalam melakukan hal ditentukan dari sebuah kata cheng, kesungguhan. Hal yang dilakukan dengan menggunakan kesungguhan tidak akan karena batas ruang dan waktu sehingga mengurangi dampaknya. Fan Zhongyan sangat bersungguh-sungguh sehingga sikap hidupnya terus mempengaruhi pelajar selama ratusan tahun. Sama halnya, gurunya Guru Chai menggunakan kesungguhan hatinya menyebarluaskan pengajaran kebijakan. Percayalah, hatinya ini juga akan berada di dalam hati semua muridnya yang disebut
至诚如神, ketulusan yang amat sangat. Kesungguhan dapat memberikan dampak. Ini semua dapat dibuktikan. Dan saat kita tidak bersungguh-sungguh, maka akan tidak ada hal. Nantinya pasti akan mengalami kegagalan. Misalkan kamu tidak bersungguh-sungguh terhadap anak, rumah tangga ini pasti akan mengalami kegagalan. Kamu tidak bersungguh-sungguh terhadap karyawan kamu, meskipun sekarang ini kamu sudah mendapatkan sedikit uang, cepat atau lambat juga akan mengalami keruntuhan. Kamu amati dengan teliti. Orang yang dengan kesungguhan terhadap keluarga dan karyawan, rumah tangga dan karirnya akan dapat bertahan selama-lamanya, bila tidak akan dijamin. Fu bukuo santai, kebahagiaan tidak melewati 3 generasi. Perkataan ini sekarang harus sedikit diubah. Apakah masih ada 3 generasi? Karena nilai dalam menjadi orang semakin lama semakin menurun, memutuskan terlalu banyak kebahagiaan, sehingga kebahagiaan sudah tidak melewati 1 generasi. Kesungguhan akan dapat melakukan hal dengan baik. Jadi kita harus memiliki kesungguhan hati ini. Haruslah wei wang sheng ji quan xue, wei wan shi kai tai ping. Melanjutkan ambisi orang bijak yang dulu, memberikan kedamaian untuk seluruh dunia. Teman-teman sekalian, jangan merasa tekanan sangat besar. Kita mempertahankan sebuah sikap. Neng jing ru ren yi, tan qiu wu kui wo xin. Manusia tidak mungkin dapat melakukan semua hal sesuai dengan keinginan hatinya. Asalkan dapat dengan sekuat tenaga melakukannya, maka sudah merasa layak terhadap diri sendiri. Dilakukan dengan sepenuh hati dan tenaga saja. Sebagai orang tua, menggunakan pengajaran kebijakan pada pendidikan anak dan dalam keluarga, maka kamu sudah sedang mewariskan kebudayaan tradisional. Juga digunakan pada hubungan dengan rekan kerja. Saat rekan kerja merasa berhubungan dengan kamu sangat senang, maka kamu memberitahukan padanya sikap-sikap hidup ini dipelajari dengan membaca Lunyu, dipelajari dengan membaca Di Zi Gui. Kita melakukannya dengan berdasarkan tugas dan tenaga. Jasa moralitas juga akan sempurna. Saat kehidupan kita dapat ke arah ini untuk berkembang, maka anak kamu akan sangat kagum dengan ayah dan ibu. Anak kamu memiliki contoh kamu yang seperti ini. Percayalah, hidupnya juga akan berjalan ke arah yang benar. Arah telah benar. Selanjutnya kita baru membahas permasalahan yang kecil. Misalkan anak kamu sekarang sedang bersekolah di sekolah dasar, bagaimana kita membuka penjelasan. Qing suo hao, li wei ju. Barang yang disukai orang tua harus sekuat tenaga memenuhi. Seperti kita yang sebagai guru, maka akan membimbing anak-anak. Misalkan orang tua berharap tubuhmu baik dan belajar dengan baik, permintaan-permintaan ini kita sebagai putra dan putri harus dengan sepenuh hati dan tenaga memenuhinya. Anak-anak zaman dulu juga akan sering memenuhi kebutuhan orang tua. Pada dinasti Han, ada seorang anak berbakti bernama Cai Shun, lahir pada masa perang dan kekacauan. Ibunya suka memakan murbe, sehingga dia pergi memetik dan mengumpulkan murbe. Membawa 2 buah keranjang. Tidak beruntungnya dalam perjalanan pulang bertemu dengan pencuri. Pencuri sangat aneh, bertanya padanya, "Kamu memetik murbe untuk apa mengambil 2 buah keranjang?"
Karena ibunya suka makan yang manis, jadi dia meletakkan yang lebih hitam, lebih ungu, dan lebih matang di satu keranjang. Diberikan kepada ibu makan terlebih dahulu. Yang lebih merah dan tidak terlalu matang diletakkan di keranjang yang satunya lagi. Jadi, Cai Shun sungguh telah melakukan Qin Shuo Hao Li Wei Ju. Barang yang disukai orang tua harus sekuat tenaga memenuhi. Setelah pencuri memahami alasannya sangatlah tersentuh. Jadi, pencuri juga bisa tersentuh. Dia membunuh dan membakar adalah kebiasaan buruk. Tetapi, tidak peduli orang yang sejahat apapun, tetap masih ada sebuah hati yang baik. Karena ren zhi chu xing san. Pada awalnya, sifat dasar manusia adalah baik. Hanya saja pada saat itu dia didominasi oleh kebiasaan jahat dan nafsu keinginan. Saat perilaku kita sangat ada perilaku moralitas, maka dapat membangunkan pengetahuan baiknya. Pelajaran kita berikutnya akan meneruskan cerita Cai Shun. Terima kasih semuanya. Salam Tijikui.